Ketemu kembali, kita akan lanjutkan dan akan membahas tentang global trade activities dan association. Kalau Bapak Ibu mendengar kata asosiasi itu pasti tidak lepas dari perkumpulan atau komunitas ya. Tapi dalam konteks sekarang kita kuliah tentang global market, kita akan melihat bagaimana aktivitas perdagangan itu diatur oleh asosiasi-asosiasi yang memang berperan penting di dalam memperlancar trade atau transaksi internasional maupun hal yang akan dilakukan. Nah, pertama itu ada ASEAN Economic Community (AEC). Ini dikukuhkan di tahun 2015, di mana pada saat ini saya ingat sekali ada beberapa delegasi negara Bali untuk hasil pengukuhan ini memberikan dan kemudahan yang luar biasa bagi negara-negara ASEAN Economic Community ya. Di dalamnya ada negara ASEAN ya, 10 negara ASEAN itu memiliki akses yang luar biasa untuk menjual, mencari bahan baku, mengimport ya, import dan bertransaksi secara internasional, multilateral. Kemudian AFTA itu 2011 sudah dicanangkan ya, sudah diketok palu bahwa in between the regional country in ASEAN itu terjadi pembebasan, misalnya bea masuk, pembebasan kos, pembebasan pajak dan lain sebagainya atas produk-produk yang sudah disepakati secara bersama. Dan ada INATRADE atau INSW, ini sistem perdagangan window. Nanti di ending sesi akan kita bahas tentang INSW ini lebih dalam, nanti dari mungkin akan. Kemudian trade barrier ini kendala-kendala yang biasanya dihadapi. Kalau dibilang tidak rumit sih harusnya tidak boleh diabaikan ya, karena tidak menutup kemungkinan kendala-kendala ini yang membuat transaksi internasional, bilateral, multinasional maupun global itu bisa gagal. Contoh, ada satu nelayan ya yang memproduksi udang di daerah Cilacap sana, itu berapa kontainer udangnya itu ditolak karena ada quality control yang tidak dipenuhi. Kalau sudah begitu kan ya gagal ya, produksi yang dilakukan secara besar-besaran dalam waktu 3-6 bulan itu, bahkan setahun itu sebenarnya nihil gitu ya, karena tidak sesuai dengan. Nah, ada 3 pilar dalam AEC, yaitu ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Social Culture Community. Nah, yang jadi fokus kita adalah si Economic Community. Walaupun sebenarnya political dan social culture ada connectivity-nya, tetapi kita lebih fokus kepada ASEAN Community karena terkait dengan produk. Nah, ada 12 prioritas dalam AEC, yaitu 7 sektor barang dan 5 sektor jasa. Barang apa saja? Agro-based product, otomotif, electronic and fisheries, rubber-based product, tekstil dan apparel. Kemudian wood-based product. Nah, yang merah-merah itu sektor jasa. Salah satunya yang menjadi favorit adalah travel and travel. Kemudian ada ASEAN, semua berbasis elektronik, healthcare, jadi mobilitas healthcare, jasa-jasa pelayanan kesehatan itu juga sudah semakin tinggi sekarang dari Indonesia. Tourism ini juga menjadi prioritas karena sebagai penyumbang devisa nomor 2 di Indonesia. Kemudian logistik service dengan beberapa strateginya Pak Jokowi, membuka tol laut, kemudian membuka tempat ini barang itu loh, untuk bongkar muat barang itu yang tidak perlu mampir ke Singapura dan Malaysia, kita bisa melakukannya sendiri. Itu sangat memudahkan bisnis Indonesia yang mau ekspansi ke global. Nah, yang menjadi prioritas juga adalah elemen atau pilar AEC itu sendiri yang
terdiri dari single market and production base. Ada berbagai kebebasan ya bertransaksi secara internasional ya, dimudahkan lah intinya negara kita. Free flow of good. Jadi bagaimana flow barang-barang itu bisa tanpa bea ya, bebas untuk bertransaksi, bebas dikirim ini tanpa ada kecuali untuk biaya transaksi itu sendiri gitu ya. Free flow of service, free flow of investment, free flow of capital, free flow of skill labor. Nah, skill labor ini yang menjadi prioritas di Indonesia juga karena selama bertahun-tahun kita dikenal sebagai negara yang mengirimkan tenaga kerja kasar. Tapi semenjak ditandatangannya AIC ini yang kita prioritas adalah bagaimana kita bisa mengirimkan tenaga kerja yang berketerampilan ya, memiliki keterampilan yang kompeten gitu. Priority on integration sector dan food agriculture and industry itu yang merupakan single market production base yang menjadi prioritas dalam AEC. Dan kalau dari competitive economy region itu ada berbagai hal juga yang terkait dengan policy, protection, customer, infrastruktur, tax dan e-commerce, kemudian equitable economic development, pengembangan UMKM, initiative for ASEAN integration, dan yang terakhir integration into the global economy. Keren, semua harus coherent approach towards external economic relation. Jadi tidak ada yang tidak seimbang ya, tidak cocok ya. Inside participation in global supply network. Nah, ini yang penting juga karena kita ngomongin globalisasi ya. Supply network kita pun harus dipertimbangkan dari sisi global. Nggak bisa hanya saya membutuhkan supply dari negara A gitu. Ketika negara A tidak punya, kita tidak punya alternatif juga. Ya, nah itu yang dimaksud bahwa networking dalam konteks global marketing itu harus skalanya juga. Nah ini yang sudah eksis di berbagai website ya untuk global trade topics-nya itu butuh apa, negara mana, semua sudah tersedia di websitenya. Makanya ada Amazon, Alibaba.com itu memberikan edukasi kepada kita bagaimana sih caranya masuk ke pasar global, bagaimana menemukan barang-barangnya, bagaimana dokumennya, semua disediakan di websitenya ya. Yang AFTA, ASEAN Free Trade Area, area-area apa saja yang boleh ditransaksikan secara bebas ya, dalam tanda kutip tidak ada pelarangan ya di kapasitas negara-negara ASEAN ya, ada 10 negara. Oke, nah ini ada beberapa istilah tentang hambatan perdagangan ASEAN, hambatan tarif, kemudian tarif, trade remedies, sentimen negatif. Nah itu menjadi pemikiran juga Bapak Ibu supaya ekstra ya, extension untuk itu tidak semudah yang dibayangkan. Kadang-kadang kita tidak membayangkan kalau ada misalnya isu campaign ya, isu labeling atau isu cukai yang tidak masuk, itu kadang-kadang membuat luar biasa itu, yang harusnya jalannya mulus gitu diekspor ternyata. Demikian untuk sesi 9, saya lanjutkan dengan sesi 10. Sesi 10 ini lebih fokus kepada ASW dan INSW, Inatrade-nya ini sistem perdagangan satu pintu, jadi layanan untuk bidang perdagangan secara elektronik yang bisa Bapak Ibu tempuh ketika membutuhkan barang-barang secara internasional, barang itu tidak ada di Indonesia sehingga harus diekspor ke negara penyedia. Nah, melalui sistem ini semua bisa terlayani. Ada kalau nggak salah 18 government agency yang terlibat dalam konsep Inatrade ini ya, Indonesian National Window dan ASEAN Single Window. Dan ketika sudah melewati ke 18 agensi ini, yakinlah bahwa produk itu akan lolos, yang bisa dibawa atau diekspor atau ditransaksikan di pasar global. Bagaimana bisa lolos
ke-18 bidang ini, ke-18 governance ini. Tentunya masing-masing punya fungsi dan peran yang berbeda. Misal nih, kita mau bawa kucing ke Eropa ya, mungkin di karantina hewan yang akan bergerak, ditambah dengan kepolisian, ditambah dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, kemudian apalagi bea cukai mungkin gitu ya. Itu mereka mengambil fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis atau barang yang akan dibawa ke market skala global. Nah, ini skemanya kira-kira ya. Setelah melewati screening atau filterisasi di 18 agensi dari government itu, biasanya masuk ke INSW, kemudian dari INSW baru dibawa ke ASW, ditawarkan lah ke ASW. Dan juga Indonesia kalau mau ngambil produknya negara-negara lain yang ada di ASW, pihak ASW yang akan melinkkan dengan Indonesia ke INSW, sehingga dengan mudah kita bisa melacak kita butuh apa, sudah sampai di mana, ya, harganya berapa, itu legal apa enggak, itu semua dicek bisa based on system. Ya, ini konseptualnya, alur pengelolaannya, ini negara-negara yang terlibat, dan ini di Indonesia sendiri bagaimana itu dibangun ya. Persisnya 2011 kalau nggak salah kita sudah ya, kira-kira itu untuk week 11 ya. Jadi terima kasih.